Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kristianto dari Fakultas Teknik Elektro. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia 2 dengan judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Oke, langsung saja saya presentasikan. Menurut Wikipedia, Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi, di Timur Leste bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi atau Malaka atau Riau. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya dalam sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi, kolonial, dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Kemudian, bahasa Indonesia begitu diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Beberapa hal yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah menurut Wikipedia pada tahun 2019, Wikipedia Bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia di antara 252 bahasa Wikipedia di dunia. Lalu yang kedua, terdapat 22 lembaga bahasa di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Sumber Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Umar Solihan, tahun 2019. Kemudian yang ketiga, 8 negara mempelajari budaya dan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikannya. Sumber sindonews.com dan masteringbahasa.com. Dan berikut adalah beberapa bukti bahwa bahasa Indonesia menempati urutan ke-26 versi pencarian Wikipedia Bahasa Indonesia terbanyak dari bahasa-bahasa di dunia, dan Indonesia menuruti peringkat 26. Kemudian yang kedua adalah 222 lembaga bahasa di dunia mempelajari bahasa Indonesia. Menurut Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Umar Solihan, Umar mengatakan, ketika ditemui selepas menggelar ajang pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat di Hotel El Royal Bandung pada Jumat 27 Mei 2019, Indonesia juga saat ini telah melangsungkan kerjasama dengan ratusan lembaga bahasa di dunia untuk mengajarkan bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Sekarang sudah ada 56 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia, dan ada 222 lembaga bahasa di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal di sekolah maupun secara non-formal, ungkapnya. Hal tersebut, dia mengatakan, merupakan modal bagi Indonesia untuk mempopulerkan bahasanya di dunia. Bukan tak mungkin, Umar mengatakan, bahasa Indonesia kedepannya akan menjadi salah satu bahasa internasional. Kemudian yang ketiga adalah 8 negara mempelajari budaya dan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikannya. Menurut international.sindonews.com, Belanda dan Indonesia terikat sejarah panjang karena kerajaan di Eropa. Itu merupakan penjajah terlama negara mayoritas muslim ini. Studi bahasa Indonesia, bahasa lokal, berbagai daerah, budaya, masyarakat, seni, dan sebagainya telah dimulai sejak era kolonialisme. Tak mengherankan jika ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Kerajaan di Eropa tersebut juga merupakan tujuan utama pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri. Salah satu survei menyebutkan bahwa setidaknya 1 dari 10 orang Belanda memiliki hubungan dengan Indonesia.
baik istri atau kakek buyut mereka atau bahkan memiliki pengalaman kata-kata di Indonesia. Hubungan itulah yang membuat mereka setidaknya mengerti dasar bahasa Indonesia. Selanjutnya, studi formal tentang Indonesia dapat ditemukan di Universitas Leiden karena mereka memiliki jurusan khusus tentang bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa. Lalu yang kedua adalah Inggris. Negara Inggris juga memerintah Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Negara kerajaan yang juga berada di Eropa ini memiliki minat khusus pada studi bahasa Indonesia. Bahkan mereka memiliki British Library of Malay and Indonesian Manuscript. Jika ingin belajar lebih bahasa tentang bahasa Indonesia di Inggris, maka bisa studi di SOAS, School of Oriental and African Studies, Universitas London. Kemudian negara yang ketiga adalah Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan Amerika Serikat di era kolonialisme, namun Amerika meminati studi bahasa Indonesia. Bahkan ada banyak universitas yang menawarkan studi tentang bahasa Indonesia, termasuk linguistik. Selain itu pula, sebagian besar studi Indonesia dimasukkan ke dalam studi Asia Tenggara dan biasanya digabung dengan studi Melayu karena berbagai sejarah bahasa dan budaya. Untuk opsi studi bahasa Indonesia di Amerika, Cornell University, University of Michigan, University of Hawaii, dan Ohio University bisa menjadi pilihan. Lalu yang keempat adalah negara tetangga, yaitu Australia. Studi tentang Indonesia menjadi penting di Australia, dari aktivitas kehidupan sehari-hari, perjalanan, bisnis, dan bahkan hubungan politik. Selain itu, banyak pelajar Indonesia juga pindah ke Australia untuk belajar atau bekerja. Karena faktor tersebutlah kemungkinan turut mempengaruhi pembelajaran tentang bahasa Indonesia juga. Bahkan ada banyak universitas yang menawarkan studi bahasa Indonesia, terutama linguistik atau memiliki pusat bahasa Indonesia seperti University of Sydney, Monash University, Australian National University, University of Western Australia, dan beberapa kampus lain di Australia. Kemudian yang kelima adalah negara Jerman. Negara Jerman juga memiliki minat khusus pada studi bahasa Indonesia. Meskipun negara Eropa ini tidak pernah memerintah Indonesia di masa lalu. Salah satu pusat bahasa Indonesia yang bisa ditemukan di negara ini adalah di Hamburg. Kemudian negara yang keenam adalah negara-negara di Asia Timur. Negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Selain pendidikan formal seperti di Tokyo University of Foreign Studies dan Hankook University of Foreign Studies, bahasa Indonesia cukup penting untuk dipelajari karena hubungan bisnis dengan Indonesia. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar barang impor terbesar, terutama dari ketiga negara tersebut, baik produk makanan, teknologi, otomotif, dan produk perawatan kulit dari ketiga negara itu telah membanjiri di Indonesia. Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia akan menjadi tiket emas untuk bisnis bagi warga-warga Asia Timur, karena pasar Indonesia adalah pasar yang cukup prospektif untuk memulai dunia bisnis. Kemudian negara yang ketujuh adalah negara-negara di Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, dan Thailand adalah tiga negara Asia Tenggara yang penduduknya banyak berinteraksi langsung dengan warga Indonesia. Ketika musim liburan telah tiba, banyak orang Indonesia berada di tiga negara tersebut. Untuk Malaysia dan Singapura karena ada kesamaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tidak mengherankan jika warga kedua negara itu saling belajar bahasa dengan warga Indonesia. Di Thailand, beberapa pedagang di lokasi wisata ada yang berbicara dengan bahasa Indonesia untuk menjual produk mereka karena Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk pariwisata. Selain itu, bahasa Indonesia di Vietnam juga dipelajari sebagai bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Mirip dengan sebagian besar penduduk yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Sedangkan di Timor Leste, bahasa Indonesia masih dipakai karena sejarah antara kedua negara di mana bekas provinsi Indonesia itu memisahkan diri pada tahun 1999. Kemudian yang ke-8 adalah negara Suriname. Jarak Suriname dengan Indonesia sangat jauh, namun ada kesamaan satu sama lain yaitu tentang kolonialisme Belanda. Di masa lalu, kelompok orang Indonesia kebanyakan orang Jawa dibawa ke Suriname untuk
oleh Belanda untuk bekerja. Beberapa dari mereka tinggal dan memiliki keluarga di sana, tetapi sebagian pindah di Belanda. Meski meninggalkan Indonesia, mereka tetap memelihara budaya leluhur mereka, seperti bahasa Jawa, aliran kepercayaan kejawen, gamelan, atau wayang. Penduduk di negara ini kebanyakan menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Budaya Jawa terus diajarkan penduduk di Suriname secara turun-temurun. Beberapa negara lain seperti Rusia, Ukraina, dan Swedia diketahui membuka studi bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa di antaranya bisa ditemui di Moskow, Saint Petersburg, Kiev, Lund, dan banyak kota lainnya. Dan langsung saja kesimpulannya, bahwasanya banyak negara yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Untuk itu kita patut bangga dengan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Sangat banyak budaya dan wisata di Indonesia yang menarik perhatian mancanegara, sehingga mempelajari bahasa Indonesia bagi warga negara lain merupakan salah satu hal yang menarik. Untuk itu tugas kita ialah terus mengenalkan budaya Indonesia serta mengajarkan bahasa Indonesia yang baik kepada warga negara lain yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dengan itu akan semakin banyak dunia mengenal bahasa Indonesia, sehingga akan menumbuhkan sektor ekonomi baik pariwisata, industri, dan kebudayaan. Kemudian saran dari saya, penyusun menyadari penulisan dalam karya ilmiah dan presentasi ini masih banyak kurang layak, namun beberapa poin bisa dikembangkan. Yang kedua, penyampaian yang terlalu singkat mungkin membuat pendengar atau pembaca dari karya ilmiah atau presentasi ini kurang begitu paham dengan materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.